yang kemudian pada akhirnya ya, memiliki peran juga dalam kemerdekaan terhadap bangsa Indonesia. Nanti saya mungkin juga akan disampaikan oleh Setakmal ya. Jadi Muhammadiyah ini ya sejak tahun 2018 itu juga memberikan bantuan ya siswa terhadap warga Palestina ya dengan kerjasama dengan Muhammadiyah Disaster Management Center ya DMC itu, dan juga Basnas, kemudian juga lembaga-lembaga apa namanya pendidikan ya itu memberikan beasiswa S1 maupun S2 terhadap warga Palestina. Beberapa mahasiswa itu tersebar ya warga Palestina tersebar di berbagai universitas Muhammadiyah seperti ada di Muhammadiyah Makassar, Muhammadiyah Jogja, Muhammadiyah Surabaya, dan lain sebagainya. Dan yang terbaru ya sebagai bentuk solidaritas Muhammadiyah terhadap Palestina Baitul Maqdis, ini belum lama ini saat itu di Universitas Muhammadiyah Jakarta itu membuka program studi Baitul Maqdis untuk S2 itu. Jadi ini kerjasama dengan Institut Isra yang ada di Edinburgh, yang ada di London ini, yang ada di Inggris ya, yang memang diampu oleh salah satu tokoh internasional yang memang dia ini beliau ini fokus dalam penelitian terhadap Baitul Maqdis yang bernama Prof. Abdul Fattah Al-Owaisi. Beliau ini adalah salah satu warga Baitul Maqdis yang terlahir dan besar Baitul Maqdis, dan beliau ini apa namanya tentang penelitian terhadap Baitul Maqdis Palestina selama 35 tahun. Nah, beliau tinggal di London, tapi alhamdulillah per hari ini beliau sedang di Jakarta ya, memberikan edukasi ya, terhadap warga-warga Indonesia, masyarakat Indonesia terhadap Baitul Maqdis, dan banyak sekali teori-teori beliau yang baru ya terhadap Baitul Maqdis, dan itu nanti sebenarnya panjang ya. Tetapi yang aku lihat ya bahwasanya ketika kita berbicara tentang Gaza, kita berbicara tentang Palestina, itu kita bukan hanya berbicara tentang warga negara atau bangsa biasa, tetapi kita sedang membicarakan sebuah umat, sebuah bangsa pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana mereka ini menjadi teladan untuk seluruh bangsa yang ada di dunia. Dari Gaza, dari Palestina kita belajar tentang perjuangan. Dari Gaza kita belajar tentang keteguhan. Itulah yang kemudian tidak dimiliki oleh umat-umat yang ada di dunia selain mereka. Kita lihat mereka dari sejak puluhan tahun, sejak pertama kali dijajah tahun 48, itu mereka keteguhannya tidak pernah berubah, bahkan semakin tahun semakin hari. Ya, pada puncaknya kemarin sejak Tufanul Aqsa pecah pada tanggal 27 Oktober 2023, itu Israel kemudian membom Gaza habis-habisan. Tetapi mereka tidak pernah sekalipun menyerah meninggalkan apa namanya tanah mereka. Ya. Maka pertanyaannya, apakah kita selaku sesama umat Islam sudah mencontoh mereka? Ya. Apakah kita sebagai umat Islam ini sudah menjadi umat yang kemudian walaupun tidak mencontoh mereka, maka kita sudah memiliki empati, memiliki apa namanya belas kasihan atau mendukung mereka. Dan mendukung itu nggak mesti harus berangkat ke Gaza sekalian, tetapi dengan berbagai cara. Kalau kita yang sekarang ada di Indonesia ini, ya, memang secara geografi sangat jauh, tetapi kita sebagai umat Islam yang apa namanya yang terbesar di dunia, populasi Muslim terbesar di dunia, ya, itu memiliki peran untuk membantu, ya, minimal secara doa, kemudian juga secara kontribusi infak, kemudian juga bantuan-bantuan dan sebagainya yang bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, ketika kita ya berbicara tentang Baitul Maqdis, tentang Palestina, ya, memang ini panjang ya, tetapi perlu kita ketahui bahwasanya yang menyebabkan ya Gaza itu
pada hari ini terus dibantai, terus dihabisi, ya, itu bukan karena dikitnya jumlah kita, bukan karena minimnya jumlah kita, tetapi karena kita lemah secara ekonomi, secara politik, ya. Dan yang paling dasar, kita itu lemah secara pemikiran. Tadi Profesor Abdul Fattah Al-Waisi, ya, beliau memberikan pandangan bahwasanya yang membuat umat Islam itu lemah, ya, kemudian membuat Gaza ini terus-terusan bisa dihabisi, musuh menganggap kita ini tidak ada daya, itu karena kita ini dijajah secara pemikiran. Mindset kita ini kemudian digiring untuk ikut terhadap pola pikir barat. Pemikiran kita kemudian berujung pada budaya dan sebagainya, itu semua sudah dikontrol oleh musuh-musuh kita, ya. Atau kemudian kalau kata Bung Karno, ya, pada pembukaan jadi Bung Karno pada pembukaan konferensi Asia Afrika yang ada di Bandung, ya, beliau mengatakan itu pada saat konferensi Afrika, beliau mengatakan bahwasanya kolonialisme itu, jangan kalian katakan kolonialisme itu sudah berhenti, ya. Kolonialisme masih terus berjalan sampai hari ini, dan kolonialisme itu bukan hanya sekedar penjajahan secara fisik dengan peperangan dan sebagainya, tetapi kontrol secara pemikiran, kontrol secara budaya, kontrol secara pola pikir, itu adalah bentuk kolonialisme modern. Maka kita sebagai umat Islam, ya, tentunya harus memiliki bekal sebelum kita ini bergerak lebih jauh. Tentu kita harus memiliki dasar ilmu. Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan Baitul Maqdis, ya, ketika membebaskan Baitul Maqdis pada tahun 1187, ya, Masehi, kemudian berhasil membebaskan Baitul Maqdis, itu beliau mengatakan dengan khutbahnya yang terkenal, cuplikannya adalah, jangan kalian kira saya itu membebaskan Baitul Maqdis ini, ya, itu karena pedang-pedang kami, tetapi kamu membebaskan Baitul Maqdis itu dengan pena-pena Al-Qadhi Al-Fadil. Maksudnya apa? Karena Al-Qadhi Al-Fadil inilah yang kemudian memberikan narasi-narasi yang kemudian menguatkan literasi umat Islam, sehingga kemudian melahirkan pejuang-pejuang Baitul Maqdis. Dan sebenarnya mereka ini tidak lahir begitu saja ketika Baitul Maqdis, tetapi mereka lahir dari kemudian kaderisasi yang begitu panjang, ya, yang kemudian berujung pada Imam Al-Ghazali, ya. Nah, maka dengan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam, ya, bisa memberikan kontribusi dalam bentuk apapun. Tetapi peran yang kita lakukan minimal pada kali ini adalah bagaimana kita memiliki dasar ilmu. Jangan katakan kita cinta Baitul Maqdis, jangan katakan kita cinta Palestina kalau kita tidak tahu seluruh tentang Baitul Maqdis. Kalau kita tidak bisa membedakan mana Gaza, mana tepi barat, kalau kita belum bisa, kalau kita tidak tahu sejarah, ya, sejarah penjajahan Palestina seperti apa, itu bukan dimulai dari Oktober kemarin, tetapi jauh puluhan tahun, ya, bahkan dari awal itu dari tahun 1897 itu sudah dimulai penjajahan secara pemikiran hingga kemudian berujung pada penjajahan secara fisik. Makanya bahkan dalam Al-Quran itu yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq yang menyebutkan bacalah, menekankan bacalah, ya, sebelum kita berdakwah maka bacalah. Milikilah ilmu sebelum kita ini bertindak, karena dengan ilmu itu yang kita miliki, kita bisa bertindak sesuai dengan apa yang kita miliki. Karena itu, saya hanya mengantar aja. Nanti setelah ini kemudian akan dibahas, ya, lebih lanjut tentang update-update yang ada di Gaza, kemudian analisa maupun informasi-informasi tentang Syam, ya, sesuai dengan yang ada di judul, ya, aliansi Syam, Turki, kemudian Suriah dan Palestina. Ini semua memiliki peran dalam pembebasan Baitul Maqdis. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh dosen kita
Yang pertama yaitu nanti Pizarro, ya, beliau ini adalah salah satu pakar geopolitik Timur Tengah, ya, dan beliau banyak sekali pengalaman-pengalamannya. Belum lama itu beliau pulang dari Suriah, ya, yang belum lama ini juga merdeka, ya. Nanti akan dibahas tentang Suriah dan sebagainya, kondisi terkini dan apa sih sebenarnya terjadi dalam perang Irak, kemudian dalam Suriah dan sebagainya, itu nanti insya Allah akan disampaikan oleh Mas Bizarro. Dan juga di samping saya ini ada Mas Akmal, ya, beliau ini alumni Turki, dan nanti insya Allah akan memberikan pendapat beliau tentang Baitul Maqdis. Nanti setelah itu nanti akan ada sesi tanya jawab, ya, akan ada diskusi, ya, untuk kemudian kita ingin lebih mendalami situasi yang terkini yang terjadi di sana. Demikian saya akhiri dari anak pribadi. Semoga Allah akan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada saudara. Saudara kembali dulu, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lemes-lemes, mana itu? Karena kajiannya malam, gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hadirin dan terlebih khusus kepada PKM Masjid Mukarramah dan juga dari perwakilan pengurus dakwah Muhammadiyah PDM. Ini luar biasa, saya sangat luar biasa ya, saya bersyukur pertama tadi itu di sini. Setelah kemarin kami keliling hampir ada sekitar 10 titik yang ada di Malang, dan sekarang kita ada di Solo. Dan soalnya adalah yang terakhir. Terus yang kedua, saya perkenalkan juga saya Ahmad Jubendi, salah satu pembina daripada Yayasan Usmani yang benar-benar kami mendirikan lembaga ini itu terinspirasi daripada gerakan kebangkitan Islam yang hari ini sedang terjadi, ya. Kalau saya pikir sudah mulai. Kita tahu mungkin kalau dengar kata Turki, nostalgia itu kan bicaranya apa sih? Salah satunya itu adalah peradaban Islam terbesar dan terakhir. Kita kenal namanya adalah Turkisme, gitu ya. 1924 Qadarullah hancur, gitu ya, dan sebagainya. Tapi pas satu abad 1924 dan sekarang ini sudah tahun 2025, ya. 2024 ini saya melihat sejak 2020 kemarin sudah mulai terasa warna-warna kebangkitan Turki ini sudah kembali mengambil posisi dalam persiapan kebangkitan Islam. Banyak hal seperti yang kita bisa sampaikan, tapi akan lebih banyak diskusi, ya. Tapi nanti dari Bang Bizarro nih yang kemarin kita baru pulang dari Suriah, ya. Apa kaitannya antara Turki, terus kemudian Suriah, dan Palestina? Mungkin apa berkaitannya? Kita punya tema adalah aliansi kebangkitan Syam. Syam itu kan sebenarnya satu wilayah yang memang sudah Allah jelaskan, gitu ya, dalam Al-Quran, dan ada hadis Rasulullah SAW. Yang hari ini kalau memang intinya Syam itu ada di mana? Ya pasti intinya adalah Baitul Maqdis. Kayak gitu. Tapi Syam itu adalah wilayah yang ada di sekitarnya. Apa saja? Yang ini sekarang ada Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah, gitu kan. Bahkan sampai ke beberapa wilayah yang ada di perbatasan Turki, seperti kayak Antokia, terus kemudian ada Hatay, Maras, ya, dan sebagainya seperti itu. Jadi sebenarnya wilayah Syam itu bukan cuma satu titik di Palestina. Nah, yang kedua, kemudian kita bicara tentang korelasi hari ini, gitu ya. Jadi saya akan sedikit coba mempersingkat, gitu. Karena kalau bicara sejarah ini panjang banget, gitu ya. Tidak mungkin kayak untuk 15 menit, gitu ya. Tapi korelasinya hari ini kita lihat ada nama satu fenomena. Kebetulan ketika saya datang lagi S2 ini di bulan di tahun 2023 itu terjadi gempa besar, gitu ya, karena Turki dengan Suriah, gitu ya, yang mungkin juga ada juga banyak bantuan dari Muhammadiyah datang. Saya kemudian juga berkoordinasi dan kita punya posko itu di daerah Hatay. Hatay itu adalah Suriah yang diturkikan, kalau kita itu ya. Karena sebenarnya wilayahnya saya lihat di bulan itu lebih ke Suriah, gitu ya, daripada ke Turkinya. Jadi perbatasan itu saya melihat ada banyak produksi dari Suriah itu kurang lebih ada sekitar 4 juta orang, lebih dari kurang lebih sekitar 14 tahun mereka mengungsi di sana. Kenapa?
karena terjadi perang besar antara kekuatan kaum muslimin yang diwakili oleh Ahlussunnah wal Jamaah melawan siapa? Diktator Bashar al-Assad. 14 tahun mereka dibantai, bahkan boleh dikatakan hampir 10 kali lipat mungkin korbannya daripada yang terjadi di Gaza hari ini. Hari ini di Gaza mungkin ada sekitar 68.000 sampai 70.000 ya yang syahid. Nah, 14 tahun ini ternyata lebih dari 500.000 orang-orang muslim Ahlussunnah wal Jamaah dibantai. Ketika terjadi gempa Turki itu saya melihat begitu sangat sengsara mereka orang Suriah yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah itu kemudian akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan akses bantuan internasional karena dengan kondisi sedang terjadi perang dengan diktator Bashar al-Assad. Kalau di tahun yang sama, sebelum kemudian saya selesai menyelesaikan amanat manusia tersebut, sampai akhirnya terbentuklah Yayasan Pembicarakan Islamisme ini. Di bulan Oktober, tepat pada tanggal 7, terjadi suatu fenomena yang kita kenal sebagai Tufanul Aqsa. Ya. Apa artinya Tufanul Aqsa? Badai Al-Aqsa. Namun bedanya adalah kali ini pihak pejuang Palestina yang diwakili oleh Hamas dan sebagainya itu menyerang duluan kepada Israel. Biasanya yang terjadi adalah Israel menyerang duluan ke Gaza, dibalas oleh para pejuang Palestina. Tapi kali ini justru sebaliknya. Ada pertanyaan besar. Ketika itu saya di awal-awal itu saya bertanya, ini kira-kira pejuang Palestina ini mau nyari apa gitu? Apakah kemudian kita tahu nanti dampak akibatnya nanti setelah mereka melakukan Tufanul Aqsa ini? Bahkan saya sebagai pesan itu orang yang mungkin awam ketika itu berpikiran ini adalah suatu gerakan yang disebut seperti gerakan bunuh diri, seperti itu ya. Tapi nyatanya saya baru bisa memahami hari ini. Kenapa? Gara-gara Tufanul Aqsa inilah yang kemudian kita tahu hari ini dominasi kekuatan Islam itu sudah mulai terasa. Dan saya sudah melihat bahkan bukunya Bang Rizal kalau kita lihat itu di mana Hamas sebagai superpower dunia Islam. Itu ternyata saya melihat apa korelasinya. Jadi begini Bapak Ibu, perang terakhir antara Israel dengan Palestina itu hanya terjadi 2 tahun sebelumnya. Di tahun 2021 yang namanya operasi Saiful Quds, yang artinya adalah apa? Pedang Al-Aqsa atau pedang Al-Quds. Setelah 2 tahun, relatif tidak ada terjadi peperangan, tidak ada konflik yang besar dan sebagainya. Apa yang kemudian terjadi selama rentang hampir 2 tahun tersebut? Ada yang tahu? Hampir semua negara Arab di Timur Tengah akan melakukan normalisasi terhadap Israel. Dan ini informasinya sudah diketahui oleh para pejuang Palestina. Artinya mereka sudah menganggap bahwasanya basis perlawanan di Palestina itu sudah dianggap tidak ada. Sehingga akhirnya apa? Ini memicu negara-negara Timur Tengah itu akan melakukan normalisasi terhadap Israel. Sebagian itu memang sudah dilakukan. Kayak gitu. Bahkan di beberapa negara-negara yang mayoritas Muslim lainnya. Kayak gitu. Nah, sejak Tufanul Aqsa itu terjadi, apa yang terjadi? Ibaratnya orang lagi mencatut Bapak Ibu, gitu ya. Antara pemimpin Timur Tengah atau dunia Arab ketika itu sudah mau mengatur strategi bagaimana deal-dealan antara normalisasi para penguasa yang ada di Timur Tengah dengan pihak Israel. Tiba-tiba datang yang namanya Tufanul Aqsa. Ibaratnya Hamas datang, orang lagi mencatur, bukan itu mencatur. Apa yang dilakukan? Dia menendang papan catur. Gitu. Sehingga akhirnya terjadi semua rencana-rencana yang namanya normalisasi yang tertuang dengan namanya Abraham Accord gitu kan, batal semua. Sehingga akhirnya terjadi konstelasi yang sangat luar biasa. Dan ini mengingatkan bahwasanya perjuangan Palestina dalam rangka untuk persiapan kemerdekaan dan pembebasan Baitul Maqdis itu masih ada. Sehingga apa yang terjadi setelahnya ya kita sampai sekarang gitu, kita melihat terjadi bahasa kita itu perang besar dan akhirnya apa yang terjadi hari ini Gaza mengorbankan dirinya sampai di genosida. Anda bayangkan kalau hal ini tidak terjadi teman-teman atau para bapak ibu sekalian, mungkin sekarang kita tidak lagi melihat dunia kekuatan umat Islam hari ini. Mungkin hari ini kita tidak lagi melihat Baitul Maqdis itu masih ingin diperjuangkan oleh umat Islam. Kenapa?
Kalau semua negara-negara Arab, terutama negara-negara Muslim, itu sudah melakukan normalisasi, maka sudah pasti dipastikan negara Palestina sudah tidak akan ada lagi. Ini yang kemudian Bapak Ibu harus ketahui. Terus yang kedua, Ibrah dari Kota Aqsa. Sama perang di situ terjadi berbagai macam, mulai dari orang-orang Muslim, semuanya terfokus di sana, orang-orang Israel dengan perang dari Amerika, juga negara-negara Arab dan juga negara-negara lainnya, termasuk juga negara Eropa yang mendukung Israel, habis-habisan selama 2 tahun ini. Gitu kan? Alhamdulillah Allah kasih suatu kemenangan di suatu negara lainnya. Ada yang tahu? Terbebasnya Suriah. Ini kalau nggak ada tekanan langsung ya mungkin agak susah Suriah bisa menang untuk melawan dan sebagainya. Kenapa? Kenapa Suriah itu penting? Ada yang tahu Bapak Ibu sekalian? Kenapa Damaskus itu penting? Kalau kita belajar sejarah Bapak Ibu sekalian, yang pertama kali membebaskan Baitul Maqdis itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Sebelum Baitul Maqdis itu dibebaskan, apa yang dilakukan pertama kali? Beliau membebaskan Damaskus. Yang kedua, kita juga sama-sama mempelajari yang namanya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa beliau? Pembebas Baitul Maqdis daripada pasukan Salim, murid daripada Sultan Imanuddin Zamki. Turki saja. Dia punya mentor politik namanya Imanuddin Zamki. Imanuddin Zamki ini juga punya guru yang mendirikan yang namanya Madrasah Nizamiyah yang kita kenal sebagai Imam Al-Ghazali. Ini tersangat tuh ulama-ulama yang nanti akan punya peran dalam pembebasan Baitul Maqdis di zamannya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bukan keturunan Turki Seljuk, dia orang Kurdi. Kemudian direkrut oleh Imanuddin Zamki menjadi anak ideologisnya, ditata, dididik sedemikian rupa sehingga akhirnya beliau nantinya akan dipersiapkan membebaskan Masjid Baitul Maqdis. Ini kader. Nah pertanyaannya, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ketika itu dia menjadi sultan, apa yang dilakukan? Yang dilakukan pertama kali merebut Damaskus. Jadi sama tuh polanya itu, baik Umar bin Khattab maupun Salahuddin Al-Ayyubi. Dan yang kedua apa yang dilakukan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi setelah itu membebaskan Baitul Maqdis? Apa? Merebut Kairo, Mesir. Yang ketika itu dikuasai oleh dinasti Fatimiyah. Siapa mereka? Orang-orang Syiah. Kenapa mereka harus ditaklukkan dulu oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi? Ada yang tahu? Karena dalam sejarahnya ketika itu orang-orang Syiah lebih mengedepankan kerjasama dengan pasukan Salim. Maka heran kita hari ini, Pak, kalau misalnya kita masih percaya dengan negara Syiah itu mau membantu membebaskan Baitul Maqdis. Kemarin banyak saudara-saudara kita termakan propaganda ini, gitu ya. Mohon maaf, pengkhianatan terbesar orang-orang Syiah hari ini apa itu? Syahidnya siapa? Pemimpin Hamas. Siapa beliau? Ismail Haniyeh. Wafat syahid di mana? Di Turki? Di Qatar? Tapi mana? Diundang secara resmi. Tapi akhirnya malah syahid. Bisa-bisa masih percaya. Makanya saya pikir teman-teman semua di sini juga butuh kecerdasan alias implementasi. Kembali lagi kepada isu Suriah kemudian akhirnya bisa direbut oleh kaum muslimin setelah 14 tahun mereka berjuang, dan perebutan itu yang kemudian hari ini terjadi. Kita tahu ada namanya Presiden Ahmad Al-Shara. Kemana beliau selama perang 14 tahun itu? Sempat terdesak. Kenapa? Dia hanya mengandalkan skill kemampuan militer, tapi nggak ngerti politik, nggak ngerti diplomasi dan sebagainya. Akhirnya terdesak sampai ke wilayah Idlib. Idlib itu di mana? Perbatasan antara Suriah Utara dengan Turki Selatan. Selama di Idlib, ini juga saya ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian, beliau mendapatkan perlindungan daripada Presiden
Sampai akhirnya di waktu Muhammad langsung letus, semua teralihkan di sana, baik Israel dan sebagainya. Dan lama kemudian pembebasan Suriah terjadi. Hanya kurang dalam waktu sebulan saja. Kalau saya, gerakannya luar biasa. Ternyata apa? Selama 14 tahun lebih, Ahmad Sarah itu belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin, dan cuma hanya cukup di medan tempur, di lapangan, tapi dipersiapkan menjadi seorang negarawan. Yang kita kenal hari ini beliau terpilih menjadi presiden Suriah baru. Yang tadinya dari kombatan menjadi negarawan. Pertanyaannya, siapa yang menjadi? Ini yang kemudian saya bilang, kenapa? Ya berarti Saudara Salahuddin Al-Ayyubi dulu punya semangat berjuang untuk bisa membebaskan Baitul Maqdis. Tetapi ketika itu harus punya persiapannya, ada yang namanya idatnya. Gitu. Namanya dimulai dari idat Arifi, idat Siasi, sampai kemudian idat Daudi. Kenapa? Sampai kita akan idat Daudi inilah yang sudah paling penting. Yang dihadapi negara Israel. Negara, bukan komunitas, Bapak Ibu sekalian. Kayak gitu. Dan negara itu punya infrastruktur, sumber daya yang harus dikelola, baik secara ekonomi, politik, militer, dan sebagainya. Karena itulah cara yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, seperti itu. Terus apa hubungannya dengan kebangkitan Islam? Bapak Ibu sekalian, kita tahu peradaban Islam terakhir terbesar itu di mana? Itu Kismani, semangat ya? Ya. Alhamdulillah di tahun 2020 kemarin salah satu simbol paling besar penaklukan terhadap peradaban Islam yang ada di di Turki Utsmani hari ini bisa dikembalikan. Apa itu? Masjid Hagia Sophia. Apa pentingnya pembebasan Masjid Hagia Sophia? Yang tadinya museum selama 83 tahun di museum, kemudian di eranya Presiden Erdogan dikembalikan menjadi masjid. Setelahnya, beliau mengatakan, ini saya mendengar bahkan langsung ketika saya kuliah di sana, beliau mengatakan, bahasa Turkinya ya, Bugun, Dun, Hagia Sophia, Bugun Umawi, Yarın Akson. Kemarin kami sudah membebaskan Hagia Sophia. Yang kedua, hari ini kami telah membebaskan Masjid Umawi. Di mana itu? Damaskus. Dan yang terakhir kami akan membebaskan Baitul Maqdis. 3 masjid ini adalah representasi peradaban umat Islam, terutama kepada Masjid Damaskus. Kenapa? Karena disitulah nubuah Rasulullah terkait dengan akhir zaman disebutkan bahwasanya pasukan Islam terbaik di akhir zaman yang nantinya akan membebaskan Baitul Maqdis semuanya akan berkumpul di Damaskus. Dan yang kedua, kita juga tahu nanti turunnya Nabi Isa alaihissalam di mana? Di Menara Putih Masjid Damaskus. Ini sudah terlihat tanda-tandanya Bapak Ibu. Dan hari ini Tufanul Aqsa sudah memberikan begitu banyak hal yang begitu sangat luar biasa terhadap kontribusinya dalam menyadarkan umat Islam. Hari ini kita lihat akhirnya negara-negara Timur Tengah yang tadinya mau melakukan normalisasi sekarang sudah berbalik. Bahkan Bapak Ibu sekalian, yang mendukung kemerdekaan Palestina hari ini itu bukan hanya lagi negara-negara Timur Tengah. Ini gara-gara Tufanul Aqsa yang terjadi adalah negara seperti Spanyol, Perancis, Inggris, dan sekutu-sekutunya yang tadinya begitu sangat mendukung Israel. Hari ini kita lihat bagaimana sudah mulai mengakui Palestina. Bahkan terakhir kemarin ada yang namanya Armada Kemanusiaan Global Sumur Flotilla. Saya memang kemarin belum bisa langsung bersama, tapi kemudian kami memutus 2 orang. Ada Ustaz Ahmad Ali Salah, yang kedua adalah Ustaz Fuad Bah. Mereka kita kirim ke sana, dan ternyata kita melihat ternyata dibuat strategis sedemikian rupa yang mayoritas berlayar global Sumur Flotilla itu bukan negara umat Islam, melainkan negara-negara barat. Kenapa?
pertanyaannya. Strateginya supaya Israel semakin ditekan oleh negara-negara pendukungnya sendiri. Karena apa? Masyarakatnya sudah melek, masyarakatnya sudah melihat kekejaman genosida yang begitu sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kalau kami sebagai orang Islam melihat apa yang terjadi yang terjadi di Gaza hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Kenapa? Mereka adalah benteng terdepan umat Islam dalam menjaga marwah, kehormatan umat Islam terhadap perjuangan Baitul Maqdis. Mereka bahkan sampai rela dibantai, mereka bahkan sampai rela dilaparkan. Karena apa? Mereka tahu kamilah konsekuensi terakhir umat Islam yang mewakili perjuangan di garis terdepan. Kalau nggak ada orang Gaza, mungkin saya bilang ya sudah, kita akan selesai ekonomi. Kenapa? Kalau kita berharap dengan tepi barat misalnya, ya mohon maaf Pak, di tepi barat nggak ada lagi kekuatan militer misalnya. Yang ada polisi itu pun juga dikendalikan oleh Israel. Dan setiap hari orang-orang di tepi barat itu sudah diusir-usiri. Itu juga yang ingin dilakukan oleh Israel terhadap penduduk Gaza. Kenapa akhirnya mereka dibombardir sedemikian rupa, bahkan infonya sampai berapa ribu ton. 98% bangunan di Gaza itu hancur. Tapi mereka memilih untuk tetap berada di Gaza. Karena apa? Kalau mereka meninggalkan Gaza, maka tidak ada lagi benteng pertahanan umat Islam. Dan kalau ditanya, Pak, Bapak, Ibu, kalau misalnya kita ingin membantu mereka dengan apa? Ya dengan doa jelas. Yang kedua, kita berinfak. Mohon maaf, kita berdonasi untuk mereka. Bukan karena kita kasihan. Bukan. Tapi apa? Sebagai ladang amal jihad kita. Karena mereka yang mewakili kita. Atau karena mereka mewakili kita di garis terdepan. Makanya kita harus berubah mindset. Terus yang ketiga, ini bukan jangka pendek. Oh iya, karena sekarang sudah dicatat senjata, berarti sudah tidak perlu lagi kita membantu mereka. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, gencatan senjata hari ini itu sifatnya belum permanen. Dan itu masih lihat nanti situasi beberapa minggu di depan. Boleh jadi ini langkah Israel dan Amerika untuk mengulur waktu. Kenapa? Ada tahu nggak? Mereka kenapa tiba-tiba mau begitu? Karena yang pertama senjata mereka sudah menipis, yang kedua keuangan mereka sudah habis, dan yang ketiga tentara Israel sudah banyak yang tewas. Ada yang tahu berapa jumlahnya yang sudah tewas di Gaza? Lebih dari 17.000. 17.000 tentara Israel selama 2 tahun. Israel itu cuma menang di udara. Di Gaza mereka kalah. Mereka cuma bisa ngebom pasukan mereka di darat sudah tidak mampu. Apalagi 17.000 sudah hilang. Akhirnya Perdana Menteri Israel meminta Menteri Perang Israel untuk melakukan rekrutmen tentara baru. Apa yang terjadi, Pak? Banyak anak-anak muda Israel menolak maka demo besar-besaran di Tel Aviv. Kenapa mereka menolak? Inilah yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Yasin, bahwasanya umur Israel tidak lebih dari 80 tahun. Dia sudah memprediksi berdasarkan pada tafsir Al-Quran, 40 tahun pertama adalah generasi kuatnya Israel, 40 tahun kedua adalah generasi keempatnya. Kalau 40 tahun yang pertama kita tahu mereka berjuang seperti ini mendapatkan tanah air yang luar biasa gitu. Sampai perang Arab, perang Yom Kippur, perang 15 hari itu dimenangkan oleh Israel mutlak. Tapi itu dulu 40 tahun yang lalu. Sekarang sudah masuk 40 tahun yang kedua. Anda mau tahu kualitas tentaranya di mana?
Kualitas tentara Israel adalah pusat LGBT terbesar di Timur Tengah. Mohon maaf Pak, banyak tentaranya lebih suka selfie, bikin video, vlog, bahkan banyak juga di antara mereka yang mondek. Mondek, istilahnya orang Jakarta mondek kita juga yang suka sesama jenis, yang lebih ribut sekitar daripada amunisi. Itu kualitas tentara Israel hari ini. Makanya wajar kita nggak bisa menang dengan para pejuang yang hafiz Quran yang luar biasa itu perjuangannya. Satu orang Hamas itu bisa membunuh mungkin 10 orang di Israel. Kalau tentara perangnya ini, mereka itu menang dengan senjata di udara, dengan bom dan pesawat. Seperti ini realitanya. Dan yang terakhir yang kelima, siapa sponsor utama Israel? Amerika Serikat. Jadi kita bisa sama tahu ya, yang suplai dana dan sebagainya, sama suplai. Mohon maaf, gara-gara perang di Gaza, Amerika rugi sampai 4.000 triliun. Dampaknya apa? Lebih dari 750 PNS di Amerika sekarang di PH. Kita lagi musim. Makanya dibilang masih Netanyahu, Netanyahu ya, udah, lu terima aja kita senjata sekarang. Kenapa? Karena gue juga tipis, boro-boro mau bantu senjata lagi di depan. PNS gue aja udah gak bisa digaji. Terjadi Pak kemarin itu, hampir aja terjadi demo besar-besaran di Amerika Serikat. Itulah alasan kenapa akhirnya Israel dan Amerika mau menerima gencatan senjata yang sifatnya sementara. Artinya ini global. Kalau memang terjadi gencatan senjata permanen, mohon maaf, Gaza perlu dibangun. 96% bangunan itu hancur, banyak infrastruktur yang kemudian mereka juga harus perbaiki dan dibangun kembali. Ini adalah ladang bagi kita untuk membantu saudara-saudara kita dan mendukung saudara-saudara kita tidak seperti itu. Dan kemarin terakhir saya bilang sama saudara-saudara kita di Palestina, saya kebetulan tinggal di Istanbul, banyak sekali mahasiswa dari Palestina yang mereka juga mendapatkan beasiswa kuliah oleh Presiden Erdogan. Dia mengatakan kami juga butuh Indonesia. Kenapa? Bukan langsung butuh tentaranya, pasukannya, enggak. Karena kita melihat dari semua negara Muslim hari ini yang peduli terhadap isu kemanusiaan, pertama itu adalah Turki, yang kedua adalah Saudi, yang ketiga itu adalah Indonesia yang konsisten memberikan bantuan terbesar. Dan yang ketiga, saya juga inspirasi apa? Indonesia sejak merdeka tidak pernah mengalami perang besar. 80 tahun kita merdeka, ada kita perang dengan negara lain. Sehingga kondisi ekonomi kita relatif lebih stabil. Beda dengan Suriah, beda dengan Lebanon, beda dengan Palestina. Yang mereka tidak bisa tumbuh karena dalam kondisi maka ini kemudian saya pikir apa kontribusi umat Islam Indonesia? Berikan kami logistik. Maka sudah sangat jelas Presiden kita juga yang mengalami Gubernur PBB Prabowo ternyata kita akan tetap mendukung saudara-saudara kita di Palestina sampai kapanpun. Dan mohon maaf, habis bagi kita juga boleh terkecoh nih. Mentang-mentang fotonya Pak Prabowo dipajang oleh Israel di poster Abraham Accord. Misalkan Prabowo itu mendukung Israel. Itu cara propaganda mereka melemahkan kekuatan kita, Pak. Hati-hati. Ini cara mereka melakukan propaganda. Sebelumnya juga Aman Al-Sarraj juga ditaruh di posternya Abraham Accord mereka. Tapi yang kita tahu sama-sama bahwasanya sampai hari ini kita tidak bisa dijelasin. Suriah tidak mau melakukan normalisasi apapun dengan Israel. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, fakta. Karena kemarin kita merdeka 17 Agustus, kita berikan bantuan 800 ton bantuan langsung ke sana. Dan kemarin juga Pak Prabowo bilang di forum PBB sampai beberapa media itu, dia mengatakan begini,
Kami kalau dibutuhkan siap mengirimkan 20.000 pasukan penjaga perdamaian di Gaza. Artinya kita nggak main-main. Nah, sudah seperti itu, bagaimana dengan sikap kita? Ini yang kemudian harus kita jaga, kita berikan kecerdasan bagaimana kondisi update yang sesungguhnya. Kalau cuma mendapatkan informasi dari media-media kita yang mayoritas mainstream, itu sudah dikendalikan oleh CEO. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita banyak orang yang berhati-hati. Alhamdulillah sekarang sudah ada nih berita sekali, kemudian bisa kita dapat update dari Pak Bizarro yang baru pulang beberapa hari yang lalu ya Pak. Ada seminggu langsung dari Suriah gua melihat bagaimana kondisi update. Mungkin itu saja dulu dari saya sebagai satu tambahan. Saya sampaikan saja kepada Pak Bizarro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala tawakil wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ba'd. Qul ta'ala aziz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarwa malahud wa surat kata-kata yang mengatakan surat al-Baqarah. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, senang sekali saya bisa hadir di sini ya. Mendapatkan kesempatan yang bermanfaat untuk bersilaturahim dengan jamaah Masjid Al-Arafah yang dibawa BDM Karanganyar ya. Salam dari teman-teman Muhammadiyah di Malaysia ya. Saya sebagai pengurus Muhammadiyah Ranting Istimewa Pinang Malaysia yang baru tertutup. Jadi alhamdulillah di Malaysia Muhammadiyah sampai tingkat ranting. Bukan lagi cuma cabang tapi sampai tingkat ranting istimewa ya. Dan kemarin saya diamanahi sebagai pihak Infocom Muhammadiyah ya, Infocom Muhammadiyah di ranting istimewa Pulau Pinang yang terdiri dari para pekerja Indonesia di Pinang dan juga para mahasiswa di University Sains Malaysia ya. Kebetulan saya lagi mengambil S3 di sana dan teman-teman Muhammadiyah akhirnya kita bikin ranting istimewa dan kemarin baru disahkan ya oleh dari pihak Sekjen Pak Budi ya. Jadi salam juga dari teman-teman Muhammadiyah di Malaysia dan juga teman-teman Muhammadiyah di Karanganyar. Baik, sebelum saya masuk ke materi ini supaya kita update situasi di Gaza ya, di Palestina ya, bahwa per hari ini sudah hampir 68.000 saudara-saudara kita yang gugur meninggal dunia akibat penjajahan yang dilakukan oleh penjajah Israel. Dan 68.000 itu Bapak Ibu itu baru yang ketahuan saja, yang punya KTP, punya kartu keluarga, punya dikenali lah fisiknya, tetapi yang sudah hancur tadi fisiknya itu mencapai 200.000 jiwa. Ya, berarti hampir 10%. Bahkan mungkin lebih 10% warga Gaza yang sudah hilang. Dan itu sudah bisa dikategorikan sebagai genosida ya. Dan apa yang terjadi di jalur Gaza memang ini sangat luar biasa. Bom dijatuhkan oleh Israel, bukan dijatuhkan kalau itu dihujani. Karena bom yang ditumpahkan oleh Israel dari langit Palestina itu berjumlah jumlah 200.000 ton. 200.000 ton yang angkanya itu belasan kali dari bom Hiroshima. Ya, bom Hiroshima yang ada di Jepang ketika Perang Dunia Kedua ya. Ini kalau kita analogikan ya, bom 200.000 ton itu kira-kira dampaknya seperti apa? Nanti kita bisa lihat di video ini. Nanti kalau kita dijatuhkan di New York, Amerika, kayak begini situasinya, dan yang kena dampak 20 juta orang. Nah, kalau di London dijatuhkan, nah itu wilayah-wilayah London yang kena Tottenham, Wembley, dan berdampak ke 15 juta orang. Kalau ditaruh di Perancis, yang terkena populasinya 4 juta orang. Nah, Perancis tiba-tiba jadi seperti ini negara-negara Barat yang selama ini mendukung Israel ya, dan sekarang akhirnya mendukung Palestina. Nah ini video ilustrasi
menggambarkan bagaimana besarnya bom yang dijatuhkan oleh penjajah. Nah, kalau jatuh di Cina tuh korbannya 30 juta orang, 30 juta. Nah, sedangkan di Palestina bom yang dijatuhkan setara dengan 13 kali bom di Hiroshima. Nah, kalau dijatuhkan Karanganyar, ya, gimana Bu? Siap Bu? Nah, kalau dijatuhkan Karanganyar 200.000 ton Bu. Atau 1 ton lah di Megol sama Israel, 1 ton aja lah. Ya, di Karanganyar. Ibu pernah dengar bom? Pernah lihat bom? Bapak pernah lihat bom? Atau dengar? Atau pernah praktik? Saya pernah melihat bom ketika liputan di Suriah. Bom jatuh 50 meter di depan saya. Hampir saya sakit, hampir saya meninggal dunia. Karena bom tiba-tiba saja jatuh. Dan kata orang Suriah, itu bom paling kecil. Saya kan kaget loncat ya. Nah, maklumlah orang Indonesia kita nggak pernah dengar bom petasan. Jadi kita mungkin petasan kelas kecil ya. Dan itu saya refleks dan saya itu loncat. Dan orang Suriah menertawai saya. Katanya norak lu, ya, kayak bahasa kayak gitu ya, bahasa orang Indonesia norak lu, norak kamu. Karena itu tiap hari kami rasakan. Dan itu bom paling kecil. Dan di kuping saya 3 jam bom itu tidak hilang suaranya. 3 jam itu bom skala kecil. Apalagi di Gaza 200.000 ton. Makanya di Gaza sekarang banyak fenomena para ayah yang ketika terjadi turun bom, dia memeluk anaknya dan memegang kuping anaknya, menutup. Karena suara bom untuk anak umur 3 tahun, 5 tahun itu dampak traumanya bisa sampai dewasa. Makanya kemudian anak-anak ini kupingnya itu ditutup oleh ayahnya. Nah, ini saya pernah ketemu anak Gaza. Februari 2025 saya bersama Lazismu Muhammadiyah, Lazismu NU, Dewan Dakwah, Hidayatullah, dan berbagai ormas lainnya kita ke Mesir untuk mengirim bantuan ke Gaza. Tadinya mau masuk Gaza kita, tapi dihalau oleh Israel, tidak boleh akses masuk. Akhirnya kita ketemu anak-anak Gaza yang ada di Kairo, yang baru keluar dari Gaza. Dan ini salah satu anaknya ya, yang kita ketemu ya, anak Gaza ini. Anak ini Bu, kalau kita belajar trauma ya, saya kebetulan belajar psikologi ya. Anak ini kosong, tatapannya kosong. Itu pun dia mencoba merespon setelah saya dimain. Ya, pendekatan apa psikososial. Saya ajak temukan siapa nama kamu sukanya apa sih, gua hadiah gitu ya, kita bersama-sama dengan lembaga kita tuh hadiah, tapi ini kosong. Lalu saya tanya, ibunya masih ada di situ? Ibunya masih ada, saya tanya, anak ini kenapa Bu? Kok sepertinya tatapannya kosong? Kok seperti memendam rasa trauma yang begitu mendalam? Enggak seperti anak pada lainnya. Ya kan Gaza ada juga, ada yang juga daun itu wajar manusiawi. Kata ibunya, iya maklum Pak, anak saya seperti itu, tampaknya punya luka trauma yang begitu dalam. Karena dia menjadi saksi, ayahnya dibunuh di bagian. Ayahnya dibunuh di bagian. Kita Bu, ibu mungkin, ya, kita semua, suami kita dibunuh di Israel, siap lagi kan? Kita orang dewasa aja, istri kita atau anak kita pasti nggak siap. Kita dewasa, apalagi anak umur 5 tahun yang udah menjadi saksi, bapaknya dibunuh di depan dia. Dan yang 1 dari sekian ribu anak-anak Gaza. Tetapi luar biasa, saya juga menemukan anak-anak Gaza atau orang Gaza yang mental begitu kuat, begitu terhadap dibombardir oleh Israel ya. Bahkan nggak mau meninggalkan rumahnya. Di Gaza Utara, ya, dari beberapa yang kita dapatkan, banyak keluarga Gaza Utara itu Jabodetabek Gaza.
kawasan paling padat penduduknya Gaza. Jakartanya Gaza itu Gaza Utara. Itu dihujani ratusan ribu ton sama Israel. Tapi dia nggak mau pergi. Kenapa? Dia teringat nanti tahun 48. Israel pernah sama. Dia memerangi, menembaki, membunuh agar warga Gaza pergi. Ketika pergi rumahnya ditinggalin sama Israel. Diduduki sama Israel. Trauma tahun 48 itu ketika pengusiran paksa warga Palestina itu masih membekas di antara warga Palestina. Maka pilihan mereka, saya lebih baik bertahan atau syahid. Karena mau kabur pun, ya pasti kita juga bakal menemui kematian. Maka mereka tuh lebih memilih untuk bertahan. Dan luar biasanya warga Gaza itu ketika bertahan, kenapa mereka begitu kuat? Nah, karena ini pendidikan di Gaza. Di Indonesia mungkin lembaga tahfiz kita temukan di tingkat kecamatan, ya. Satu kecamatan, satu dua lembaga tahfiz. Di Gaza tingkat RT lembaga tahfiz itu. Hafalan Quran, ya. Itu semarak sebelum genosida ini semarak, sangat semarak. Di masjid kayak gini, itu fenomena seorang hafalan Quran, rojaah, ya kemudian wisuda hafiz Quran, itu fenomena yang sangat umum di Gaza. Itu kenapa membuat mereka itu sangat kuat. Mereka tetap bertahan walaupun dibombardir. Ya. Ini seperti misalkan kita lihat ya, anak Palestina ya. Ya, itu fenomena warga Gaza kembali pulang ke rumahnya setelah gencatan senjata. Mereka pulang, padahal mungkin padahal mungkin rumahnya udah tinggal puing-puing, rumahnya udah nggak ada gentengnya, nggak ada, cuma tapaknya doang sisa. Tapi mereka memilih pulang, padahal kan nggak ada kehidupan di situ. Ini sebenarnya diincar Israel. Kenapa incar Israel itu menghancurkan seluruh warga Gaza? Agar dibikin nggak nyaman. Agar mereka lebih memilih meninggalkan Gaza, pindah ke Mesir, di Yordania, ke Saudi, ke negara-negara lain. Karena tujuan Israel kan memang dari dulu sampai sekarang itu politik pencaplokan. Mau ada perang, nggak ada perang, itu politik pencaplokan. Karena tujuan Israel bukan sekedar nanti mencaplok Gaza, tapi mencaplok seluruh wilayah Palestina sampai seluruh wilayah Mesir. Yang disebut sebagai, menurut dia ialah ini negara nenek moyang kami, negara Israel Raya. Maka orang-orang Gaza itu sangat muncul Israel. Mereka tidak akan pernah rela meninggalkan rumah mereka, tempat mereka, dan mereka tinggal di hanya sekitar petakan ini saja. Kalau kita manusia, siapa yang mau tinggal di tempat ini? Logika kita manusia. Tapi warga Gaza itu warga pilihan. Mereka bahas tadi kata tadi, kamu warga Gaza yang memiliki keteguhan, kegigihan, melawan semua penderitaan yang sudah ditumpahkan oleh Israel kepada kami. Mana kecil bayangkan. Orasinya itu sangat dahsyat. Makanya sekarang dunia internasional itu bikin simpati bersama rakyat Gaza. Dan sekarang negara-negara Eropa yang demonstrasi itu udah banyak negara-negara Eropa. Saya pernah satu forum sama Pak Dubes Hadirat Toto Hari ya, Ketua Pemimpin Muhammadiyah. Dubes banget, Pak Hadirat Toto Hari ya. Dia bilang kayak gini, Israel itu sangat takut demo-demo di negara-negara barat. Bukan berarti menunjukkan negara muslim. Nah, Israel sangat takut demo-demo di negara barat, yang negara-negara non muslim.
Kenapa? Karena kalau sampai yang non-muslim ikut bela Palestina, ini bahaya bagi Israel. Negara-negara barat ini bisa merongrong pemerintahan mereka untuk menghentikan bantuan ekonomi dan militer kepada Israel. Dan sekarang sangat luar biasa fenomenanya. Ya. 157 negara di barat itu sudah mengakui, di dunia sudah mengakui Palestina. Dari total 193 negara PBB. Berarti ada 80%. Udah 80% warga Gaza, warga dunia, negara-negara dunia sudah mengakui Palestina. Dulu masih 88, naik 100, naik 110. Sekarang udah nggak bisa ditunggu. Dan yang mengakui itu Inggris, Prancis, ya. Ini kalau kita lihat petanya ya. Ini petanya tuh, kita lihat. Afrika tinggal 2 yang belum, Asia tinggal 5 yang belum, Timur Tengah, ya Israel yang dia jajah ya. Amerika belum Amerika, ya. Tinggal 2 negara yang belum. Bayangkan, tinggal Amerika sama Panama, negara kecil. Ini terjadi gelombang luar biasa pengakuan kepada Palestina. Dan apa yang sekarang terjadi gelombang kebangkitan tidak hanya di Palestina tapi di Suriah. Saya kemarin baru dari Suriah, Pak. Ya, kami baru dari Suriah, saya sekitar beberapa bulan lalu ya, atas persetujuan dari pemerintah Suriah setelah mereka 14 tahun perang ya, melawan kezoliman rezim Bashar Assad yang ada di sana, akhirnya mereka sekarang sudah bisa menikmati kebebasan ya. Ini kemarin kita ke Suriah, 2 pekan saya di Suriah, dan sambutan masyarakat Suriah kepada orang Indonesia begitu luar biasa ya. Hampir tiap jalan kita diajak selfie sama orang Suriah, saking dia nggak pernah lihat orang asing selama ini. Karena takut datang ke Suriah, di sana masih perang. Jadi misalkan ya, ini juga nih, dia ajak selfie saya sampai tarik HP saya. Karena kalau kita bicara bumi Syam hari ini, itu nggak bisa kita pisahkan antara Palestina dan Suriah. Ya, dua-duanya itu memiliki hubungan yang memiliki kaitan satu sama lain. Dan kalau kita lihat dalam sejarah tadi seperti kita bahwa dari Suriah, dari Damaskus, pembebasan dimulai untuk Baitul Maqdis. Makanya kita harap Suriah itu menjadi negara yang stabil, negara yang kuat, agar ke depan dia bisa membantu perjuangan bangsa Palestina melawan penjajah Israel. Nah karena itulah ya, Israel tidak pernah membiarkan Suriah untuk berkembang, untuk maju. Kemarin saya ke Suriah pun, itu hampir tiap hari Pak, kita ditembaki Israel, daerah Suriah, dibombardir oleh Israel. Dan salah satunya itu di Kementerian Pertahanan Suriah ya. Ini yang kemarin itu sebelum kita datang dijatuhi bom oleh Israel. Ini Kementerian Pertahanan Suriah. Ini wilayah Damaskus. Dibom oleh tentara penjajah. Dan alhamdulillah Pak, kita ke Suriah ya, kita juga bertemu dengan orang kedua presiden, penasihat khusus presiden. Presidennya kita nggak bisa ketemu, kita udah coba untuk wawancara, tapi penasihatnya Ahmad Zaidan, kita bertemu dia dan mencoba beliau menjawab tudingan-tudingan bahwa pemerintah Suriah ini ingin menjalin hubungan dengan Israel, ingin menjalin hubungan dengan Zionis, tetapi ini kemudian dibantah ya. Kami dapat kesempatan kemarin wawancara Ahmad Zaidan di Damaskus ya, dan beliau membantah tudingan bahwa Suriah akan kerjasama dengan Israel. With the Israeli regime. Is this true or not? Can you explain about this issue? This is an organization, yeah, didn't reach to the organization stage.
Assad Israelis. We are talking about just about the withdrawal of Israeli troops to the point where they were before 7 December, 8 December. So the thing is that we have before, I mean, before we have some sort of agreement between us and Israelis to station Israeli in some positions, station us in our position in some positions. Since 1974 agreement, we are asking Israeli to, to recommit with this agreement. That's Ya. Namanya juga wartawan, saya kabarin langsung ya, bahwa banyak tudingan pemerintah Suriah yang baru ini ingin menjalin normalisasi dengan Israel. Nah, alhamdulillah kita atas fasilitasi dari petugas Indonesia di Suriah, baru kita mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan penasihat Presiden Suriah, dan kami langsung bertanya, apakah ada normalisasi dan bagaimana? Itu tidak benar, itu misinformasi. Kami tidak akan pernah melakukan normalisasi dengan Israel. Nah, karena Suriah ini nggak mau normalisasi, maksudnya melakukan hubungan resmi. Karena Suriah ini nggak mau normalisasi sama Israel, maka dibuat terus sama Israel ya. Bahkan pas kita kemarin ke sana itu, kami dilarang berkendara di malam hari. Karena situasi di Suriah masih belum aman, masih banyak serangan, kami hanya boleh melakukan aktivitas di siang hari. Ya, karena katanya situasi masih rawan dan masih penuh dengan ancaman. Dan alhamdulillah kemarin kita juga terakhir ketemu dengan Menteri Agama Suriah, dan Profesor Abu Syukri, yang beliau mengatakan alhamdulillah pemerintah Suriah baru sangat peduli terhadap keagamaan. Dulu di rezim Asad, Pak, masjid-masjid itu sepi, nggak begitu ramai. Masjid-masjid itu hanya boleh pejabat saja. Tapi kemarin kita ke Masjid Umawi ya. Masjid Umawi mana? Jadi kita di Masjid Umawi kemarin itu sangat ramai. Jumatan kita di sana itu ramai dengan berbagai warga Suriah. Tadinya yang Jumatan itu tak begitu ramai jadi. Nah ini tadi disebut apa? Tempat masih bisa turun di akhir zaman. Di Menara Tubairo, di Damaskus. Ya. Nah ini masjid yang disebut-sebut di dalam hadis akhir zaman, dan menurut tafsir Ibnu Katsir, di sini tempat Nabi Sa'ad ya, di Menara Tubairo. Di Damaskus ada beberapa menara tinggi, tetapi jumhur ulama menyepakati Menara Tubairo yang sebagai tempatnya Nabi Isa yang paling kuat itu ada di Masjid Umawi, ya, di Masjid Agung Umawi. Kemarin kita ke situ, ini Jumatan ya, ini juga cukup ramai Jumatan di Suriah itu. Muazinnya datang. Mungkin satu-satunya di dunia azan sholat Jumat muazinnya itu cuma ada di Masjid Umawi. Itu khas di sana gitu ya. Dan itu ramai itu masyarakat dari. Saking dulunya sholat Jumat itu hanya di kalangan elit saja, di rezim basah. Ini sampai di foto-fotoin, videoin kan begitu sangat rindunya mereka itu dengan suasana keagamaan di sana. Mungkin itu ya yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bila lebih wadaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mas Kizaro dan Ustaz Akmal. Ini mungkin ada sesi tanya. Ya, monggo Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau bertanya, diskusi, mungkin enggak apa ya. Misalnya tadi ada yang menarik, misalnya ada yang ingin diperluas, silakan. Konten gitu? Atau sudah cukup? Ibu ada? Mas-masnya, bapak-bapaknya? Konten, Pak? Oke. Konten. Monggo, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu, diutus dari bidang dakwah Pimpinan Daerah Muda Muhammadiyah Kabupaten Tangerang. Yang pertama yang saya tanya, untuk segala usaha saya kira baik dari pemerintah sampai rakyat Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina ini sudah ditempuh. Cuman untuk usaha apa itu menekan Israel dan lain-lain ini saya kira cukup sulit. Yang pertama saya tanyakan secara geografis, apakah seluruh wilayah Gaza ini sudah betul-betul dikepung oleh pasukan Israel sampai tidak ada jalan tikus ya, atau jalan yang bisa dipakai untuk ke sana. Kemudian yang kedua ini apa itu seperti yang Ustaz tadi katakan 40 tahun kuatnya Israel, 3 kali pertempuran dengan Mesir, Suriah, Yordania itu sampai akhirnya Mesir juga terpukul di Yom Kippur juga dan lain-lain itu, apakah memang kalau misalnya beberapa negara yang ada di sekitar itu kembali ke Israel juga masih sekuat itu atau pun bagaimanapun kenapa mereka semua seperti itu kayak Mesir juga untuk membuka pintu Rafah juga sepertinya sulit ya. Untuk Yordania yang dekat juga sulit ya. Saudi yang dulu pernah mengembargo Amerika Serikat dengan minyaknya juga sekarang juga sulit ya. Juga mereka sadarnya ketika Qatar baru dibuat kemarin itu kenapa masih kuat misalnya dikeroyok untuk. Terus pesan lagi ya kita sebagai aktivis di mana kiat kita supaya untuk mendukung itu Palestina supaya nanti kita bisa masing mempunyai jiwa jihad gitu ya. Jadi Muhammadiyah karena kita juga diwarisi pendahulu kita Jenderal Sudirman masing-masing dengan jiwa jihad untuk mendukung Palestina. Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau di ada satu lagi mau satu lagi Pak sambun sambun. Nah, yang wilayah Gaza itu iya, baik ya. Saya menjawab tadi soal Mesir dulu ya. Kenapa Mesir ini kemudian, ini ada yang menarik sebenarnya, peta di dunia Arab hari ini ya. Pertama, kalau kita lihat konstelasi di Timur Tengah. Saya pernah nanya sama wartawan Mesir, ya, kenapa Mesir tidak berani melawan Israel? Ya, padahal mereka sebenarnya memiliki fasilitas, memiliki tentara dan sebagainya. Jawaban teman saya ini menarik, ya. Kata dia, banyak negara-negara Arab mengipas-ngipasi Mesir untuk melawan Israel. Ya. Banyak sebenarnya negara-negara Arab yang juga sudah menyampaikan kepada Mesir untuk melawan Israel. Problematikanya, Mesir tahu mereka ini hanya memprovokasi. Ketika Mesir berperang, Saudi dan Uni Emirat Arab tidak akan membantu. Itu problematikanya. Gitu. Karena memang secara umum Israel ini sebenarnya Israel itu tidak kuat. Dia kuat karena dibantu Amerika dan Eropa. Kalau lah ya, kan simpel. Kenapa Israel sekarang masih menyerang Gaza? Ya jawabannya sederhana, karena masih disuplai militer oleh Amerika. Kalau Amerika berhenti saja memberikan suplai kepada Israel, kasusnya kayak Putin berhenti mendukung Bashar Assad. Kan selesai itu nasib Bashar Assad. Nah, problematikanya ini, Amerika itu masih strong dalam memberikan dukungan kepada Israel. Bahkan ada yang mengatakan gini, bukan Amerika, sebenarnya Amerika dan Israel itu siapa mengendalikan siapa sih? Banyak juga yang mengatakan sebenarnya yang mengendalikan Amerika itu lebih kepada lobby-lobby Zionis. Ya. Karena ada seperti bercandaan nih di kalangan orang-orang Amerika. Bisa kok ya, Amerika itu kontra atau anti sama Israel. Seorang presiden Amerika bisa saja dia kontra sama Israel. Hari pertama dia terpilih menjadi presiden, dia memutus hubungan kepada Israel, ya. Hari kedua dia mengusir delegasi diplomatik Israel di Amerika. Hari ketiga dia sudah di kuburan.
Itu joknya orang Amerika, Pak. Untuk melihat begitu powerfulnya lobby-lobby Zionis di Amerika. Itu ada bukunya tuh, John Hassemeyer ya. Lobby US lobby Israel lobby in US foreign policy. Lobby Israel di politik luar negeri Amerika. Karena siapapun presiden Amerika, which is dia Demokrat atau Republikan, itu pasti mendapatkan dukungan dana tuh dari lobby Zionis untuk dia menjadi pemenang. Nggak usah presiden, Pak. Caleg Amerika aja itu dapat dukungan dari lobby Zionis untuk dia menang. Ya, makanya kenapa kemudian Amerika itu nggak bisa sepenuhnya dia menolak atau meninggalkan Israel, tetapi juga nggak bisa sepenuhnya berkonfrontasi sama Arab. Donald Trump itu kalau kita analogikan itu seperti dia lagi megang jam pasir yang dibalik itu turun pasirnya dibalik lagi. Kenapa sekarang Amerika menyetujui gencatan senjata di Gaza? Bukan dia peduli sama Gaza, bukan. Karena kepentingan Amerika itu semakin terusik di Timur Tengah akibat ulah nakal Israel. Pokoknya Israel kalau udah melewati garis batas yang sudah disepakati oleh Amerika, dianggap terlalu liar, diminta stop sama Amerika. Dulu misalkan Israel nyerang Iran, ya kan diserang. Tapi kemudian Israel pengen, ya itu serangan juga kalian isu sebenarnya. Tapi sampai kemudian dia ingin menyerang fasilitas nuklir,nya apa kata Amerika? Stop. You cannot do this. Anda nggak bisa melakukan itu. Kemudian Israel nyerang Doha, Qatar. Kan baru pertama kali dalam sejarah Israel itu nyerang negara Teluk, baru kali itu. Sejauh ini kan Teluk itu udah bahasanya itu dilindungi Israel lah dalam tanda kutip, dilindungi oleh Amerika. Gitu. Karena sekutu Amerika itu kan di negara Teluk. Tapi baru kali ini Israel itu berani nyerang. Ya. Karena ini dianggap sudah kelewatan, apa yang terjadi? Trump minta Netanyahu minta maaf ke Qatar, ya kan? Karena ini kan sebenarnya Amerika itu ngeri-ngeri sedap sekarang. Satu persatu sekutu dia di Teluk, di Timur Tengah, itu kan mulai melipir ke Cina. Saudi itu udah mulai dekat ke Cina. Bahkan KTT Arab Cina itu digelar di Riyadh tahun 2023. Ya, Mesir itu udah beli peralatan tempur itu udah sama Cina tuh. Jet 10, pesawat Jet 10 ya generasi kelima, udah nggak lagi beli F-35, udah mulai beli kemana? Ke Cina. Saudi bikin fakta pertahanan dengan Pakistan. Itu kan bukti Saudi udah nggak bisa percaya 100% sama Amerika. Buktinya dia kerjasama dengan Pakistan. Nah, kenapa ke Pakistan? Kenapa bukan ke Oman, bukan ke Bahrain? Karena Pakistan punya nuklir. Sesimpel itu, dia punya nuklir. Bahkan ada yang bilang nuklir Pakistan itu pendananya MBS, pendananya Saudi, gitu. Ya, pendananya itu Saudi. Di Uni Emirat Arab sekarang itu yang dianggap sekutu utamanya Israel di Timur Tengah, udah ada sayup-sayup di dalam pemerintah Uni Emirat Arab untuk meninjau ulang hubungan dengan Israel. Nah, makanya itu Trump sadar semakin terisolir. Ya, bahkan ini masih bisa nyala nggak ini ya? Mati ya. Benar. Nah, ini juga sama kasusnya. Kenapa Eropa mengakui Palestina? Apakah dia karena peduli Palestina? Bisa jadi iya, tapi itu faktor kesekian. Faktor utamanya ini, ekonomi, Pak, cuan. Eropa sadar, kalau dia terus mendukung Israel, kalau dia tidak berani mengatakan stop pada Israel, dia akan kehilangan market Asia. Kita semua nih, Asia Pasifik, Indonesia, kemudian Jepang, Malaysia, segala macam. Karena sekarang itu muncul kekuatan baru namanya BRICS. Ya tahu Pak ya, BRICS itu Brazil, Rusia, India, Cina, South Africa, Afrika Selatan. Ini kalau di-compare Pak, BRICS sama NATO Pak, tumbang NATO Pak. Ya, secara total ekonomi, kekuatan ekonomi BRICS itu 40% total ekonomi dunia, NATO cuma 30%. Gitu ya. Kemudian populasi gabungan anggota BRICS sudah 3,5 miliar jiwa. NATO 1 miliar aja nggak nyampe. Makanya sekarang kan namanya bukan BRICS, Pak. Tapi kan gabung tuh Saudi, Emirat, Indonesia. Yang itu tabu bagi negara Teluk sebelumnya. Mana berani dia masuk BRICS? Wong itu permainan blok kiri kan, blok Rusia. Dengan dia masuk BRICS kan dia ingin memberikan pesan pada Washington.
saya punya bargaining loh, beris nih. Kalau ente terus macam-macam di Timur Tengah, nggak lagi membiarkan anjing liar bernama Israel bermain di Timur Tengah, saya bisa balik badan loh ke PIX. Ini kemudian kenapa Eropa satu persatu mengakui Palestina? Karena kalau di-compare kekuatan NATO, itu udah nggak imbang. Apalagi Amerika udah nggak benar-benar juga dukung NATO. Buktinya apa, Pak? Ukraina dibiarkan babak belur lawan Rusia. Dan Trump sempat mengatakan, dan Trump nggak peduli. Malah dia kan jabat tangan sama Putin di Alaska tuh. Ketemu Putin, salaman sama Putin. Karena apa kata Amerika? Perang Rusia Ukraina nggak ada kepentingan Amerika sama sekali. Itu perang Eropa. Kenapa kita dibawa-bawa? Kata Trump. Nah, semakin nggak pede lagi kan nih. Prancis, Inggris, Portugal, lah Amerika aja udah balelo nih. Cuan kepentingannya. Ya kita harapkan mereka benar-benar peduli Palestina. Tapi kalau peduli Palestina, dia berani dong sanksi Israel. Dia berani dong hentikan hubungan diplomatik dengan Israel. Dia berani dong dukung pejuang yang ada di Gaza Hamas. Nah, jadi ruwet Pak, ini permainan sebenarnya. Ya, itu kenapa kemudian tadi ya balik lagi, ya Mesir kalau mau perang pun belum tentu ada yang bela. Bahkan kan ketika 67 banyak disebut Mesir itu ditinggalin sama Suriah, sama Libanon lagi perang tuh ditinggalin. Ada juga yang bilang faktor kekalahannya karena bocor. Banyak intel-intel Israel, Mossad udah masuk ke Mesir. Jadi seperti itu. Tetapi dalam hati tentara-tentara Mesir, Pak, itu masih banyak luka trauma dia perang sama Israel. Tetap masih ada dalam diri dia ini. Ya mungkin mereka bukan pendukung Hamas, tapi nggak suka sama Israel gitu. Itu ada. Kan beberapa kali sempat bentrokan di perbatasan antara tentara Mesir dengan Israel. Gitu. Ya, tetapi masalahnya Mesir belum berani benar-benar perang sama Israel. Ya karena secara umum Mesir juga walaupun sekarang udah mulai bersama Cina, belum berani 100% keluar dari Amerika. Kan negara kedua penerima manfaat atau penerima uang terbesar di dunia dari Amerika setelah Israel itu Mesir. Besar nilainya Pak. Wah, puluhan miliar dolar. Nah itu Pak, itu faktor kenapa kemudian Mesir itu nggak sepenuhnya berani untuk perang melawan Israel. Pertama, dia secara umum, ya walaupun dia udah mulai melipir ke Cina, tapi masih bergantung ke Amerika. Kedua, nggak ada jaminan dari negara-negara Arab yang lainnya, Liga Arab yang akan berada di belakang dia. Ini kan dikepas-kepasin aja. Ya, itu mungkin ya Pak ya, yang bisa saya jawab. Walau belum. Mungkin sampo terjawab saya. Alhamdulillah. Pada malam hari ini matur suwun kami ucapkan jazakumullah khairan kepada jemaah Masjid Al-Mukarramah serta pengurus masjid dan juga pengurus daerah Ahmadiyah atas antusiasnya dan partisipasinya dalam mensukseskan kegiatan roadshow kali ini. Mungkin mau disampaikan apa? Salah. Ya, kami juga di sini juga menghimpun untuk bantuan kemanusiaan yang insya Allah sekarang sudah tahap 17. Cuman memang kemarin insya Allah juga dikoordinir dari pihak TKM ya, nanti seperti itu. Dan yang kedua, ini juga kemarin kita membawa sisa-sisa atribut terkait dengan Palestina, ada tumbler. Nanti kalau pengen ada yang ingin berdonasi terus kemudian pengen dengan dapat tumbler, nanti bisa menghubungi Ustaz Amar kayak gitu ya. Ada tumblernya, bisa dikasih lihat. Sisa ada 6 ya, dari kemarin kita bawa 40 itu sudah banyak diberikan oleh para jamaah yang lain. Mungkin itu saja tambahan Bapak Ibu. Kalau memang sudah tidak ada lagi, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Mungkin tambahannya bisa dikasih lihat. Kalaupun mau nanti bisa menghubungi Ustaz Kamar ya. Seperti Ustaz Umar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tumbler kami setelah kemarin keliling, alhamdulillah sisa 6 ini insya Allah mungkin bermanfaat ya buat ibu sekalian atau bapak sekalian ya, bisa dibawa olahraga, bisa dibawa kajian dan sebagainya. Dan kita bukan lihat daripada harga yang kita keluarkan atau yang kita keluarkan, tetapi
sebagai ya salah satu bentuk kontribusi kita dalam membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, ya. Dan juga itu bisa menjadi apapun yang kita berikan, ya, itu semua insya Allah menjadi ladang amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, bila ingin memberikan kontribusi atau terbaiknya, ya nanti bisa ke pihak PKM, ya. Nanti insya Allah amanah itu akan disampaikan ke saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Kalaupun mungkin belum bisa berkontribusi atau infak hari ini, misalnya belum ada uangnya dan sebagainya, bisa dalam bentuk komitmen, Bu, ya. Misalnya saya punya usaha, ya. Usaha saya kalau misalnya lancar atau misalnya lebih, saya komitmen untuk kemudian infak sekian misalnya. Atau misalnya saya jual rumah, saya jual mobil. Kalau misalnya nanti terjual, ya saya nanti sekian dari yang terjual akan saya sisihkan untuk infak ke saudara-saudara saya. Silakan, ya, nanti bisa menghubungi kami gitu. Dan nanti insya Allah semua itu nanti akan kami sampaikan dan juga akan kami berikan Jadi sekali lagi ini ada tumbler, ya, untuk tempat minum yang insya Allah bisa digunakan. Kalaupun mungkin tidak untuk dipakai sendiri, ya misalnya ingin dibeli untuk anaknya, kemudian saudaranya, itu juga dipersilakan, ya. Memang terbatas, ini tinggal 6 penghabisan gitu, ya. Jadi semoga ini bisa menjadi amal jariah untuk diri sekalian, dan juga saya sambil diniatkan untuk kemudian mengirimkan amalan ini untuk almarhumah orang tua kita, keluarga kita, ya. Jadi selain kita niatnya infak untuk Palestina, juga kemudian mengirimkan doa terbaiknya untuk kemudian menambah jariah amalan untuk keluarga tercinta yang mungkin sudah mendahului kita. Dan demikian pada malam hari ini, dengan berakhirnya kajian pada malam hari ini, maka berakhir sudah agenda kami, dan semoga Allah berikan langkah yang terbaik untuk kita semua, dan juga mengistiqomahkan perjuangan dan amal kebaikan Bapak Ibu sekalian hingga nanti pada akhirnya. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada jemaah sekalian, kemudian juga pengurus masjid dan juga pengurus daerah Muhammadiyah atas partisipasi dan antusiasnya. Semoga Allah berikan balasan yang lebih baik, Allah mudahkan urusannya, Allah lancarkan rezeki dan usahanya, dan juga mengumpulkan kita kembali nanti kelak di surga bersama. Amin ya rabbal alamin. Demikian kami selaku pengurus. Demikian kami selaku pengurus yayasan, ya, Sahabat Islam Usmani Al-Akbar, mengucapkan permohonan maaf bila ada salah. Kami menunjuk diri dan tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan nanti mungkin ada sedikit video, ya, dari Profesor, dan nanti kemudian kita pulang ke rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk menutup sesi ini, ya, saya izin saya nyetel satu video. Ini video refleksi bagi kita semua. Ini video ilustrasi tahun 2040 atau 15 tahun kemudian setelah genosida Gaza. Ya, ini video ilustrasi sekali lagi, Bu, ya, tahun 2040 yang nanti dunia akan mengenal apa yang terjadi di Gaza. Tetapi masalahnya nanti kita udah punya cucu, udah punya anak-anak kita nanti akan bertanya sama kita. Oke, bapak, ibu, nenek, ketika terjadi genosida Gaza 2023, 2024, 2025, apa yang kakek lakukan? Apa yang bapak lakukan? Apa yang ibu lakukan? Nah, semoga video ini menyentuh hati kita semua, menyadarkan kita semua bahwa kelak
kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia kita masih bisa ditanya kita, kalau kita apa yang kita lakukan. Ya. Nanti Allah yang kita langsung dan amal kita yang akan berbicara. Welcome to your We're here to bring you stories that matter most. Today marks the 16th anniversary of the tragic genocide. Commemorations are being held all around the world. Why? Ya, pertanyaan terakhir dari bocah cilik kepada kakeknya, neneknya, kenapa ketika tadi yang sudah biasa kita hanya diam saja? Kita cuma scroll TikTok, scroll medsos, keluar kuping kanan, keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, kita diam saja. Why? Itu akan ditanyakan oleh anak-anak kita, cucu kita kelak nanti ketika mereka dewasa, bahwa terjadi genocida Gaza tahun 2003, apa yang kita lakukan? Di dunia kita masih bisa menjawab, masih bisa mengelak, masih bisa mengeles, tapi ketika di akhirat nanti, ketika Allah bertanya, pertanyaan sama, mengapa dan apa yang kita lakukan, kita tidak bisa berkata apa-apa selain amal usaha kita yang berbicara. Maka susunlah jawaban-jawaban itu dari sekarang, agar kita ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala itu berkepala dan kita dengan sangat pede dan sangat yakin berkata, saya mengedukasi keluarga saya ikut aksi, saya ikut demo, saya ikut kajian malam di Masjid Al-Barumah, saya berinfak yang terbaik, saya mendoakan, saya bikin status Facebook, status WhatsApp mengajak kepedulian bangsa Indonesia untuk Palestina. Maka susunlah jawaban-jawaban terbaik kita dari sekarang agar kita bisa menjawab dengan sangat percaya diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Bila boleh saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena ada keperluan tadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita foto bersama, baik sekalian, bersama pengurus masjid, bersama kami. Silakan Bapak Ibu, kita foto di depannya. Monggo, Mas, Bapak, dan Ibu.